Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas masih berkaitan dengan soal tryout matematika SD. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan cacat ya. Jadi masih berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan cacat. Oke, kita langsung saja. Contohnya seperti ini. Hasil dari 218 ditambah negatif 23 dikurangi 112. Ini adalah sudah termasuk ke dalam bilangan bulat karena ada bilangan negatif ya. Oke, kita akan bahas, tapi adik-adik perlu ingat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita akan lebur atau gabungkan kalau ada penjumlahan kemudian bilangan berikutnya negatif, itu dapat kita lebur atau kita gabung ya. Jadi kalau di dalam soalnya itu ada penjumlahan ya, kemudian diikuti dengan bilangan negatif, nah nanti adik-adik boleh gabungkan menjadi operasi pengurangan di sini. Ini yang perlu diingat ya. Jadi kalau ada penjumlahan kemudian diikuti dengan bilangan negatif, itu adik-adik boleh gabung menjadi operasi hanya pengurangan di sini. Kemudian yang berikutnya, jika ada operasinya itu adalah pengurangan kemudian diikuti bilangan negatif, adik-adik juga boleh gabung menjadi penjumlahan. Jadi intinya ini ya, penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif boleh dirubah menjadi pengurangan. Kemudian pengurangan diikuti dengan bilangan negatif boleh dirubah menjadi penjumlahan. Jadi ini perlu diingat oleh adik-adik ya. Oke, kita terapkan ke dalam contohnya. Kita lihat di sini, kita tulis kembali 218 ya, ditambah dengan bilangan negatif berapa? 23 kemudian dikurangi dengan 102. Oke ya, kita ingatkan lagi yang kita gunakan yang rumusnya ini. Kalau ada penjumlahan diikuti bilangan negatif atau negatif pengurangan diikuti dengan bilangan negatif. Ternyata di dalam soal yang kita bahas ini ada yang mengikuti bentuk seperti ini, penjumlahan kemudian diikuti dengan bilangan negatif. Artinya adik-adik boleh merubah menjadi pengurangan di sini. Jadi boleh kita tulis kembali 218. Nah, kita lihat ini, penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif, berarti boleh kita tulis atau hanya menggunakan operasi pengurangan. Nah, ini ya sesuai dengan rumusnya. Berarti di sini langsung angkanya ya, tidak perlu ditulis negatifnya, langsung angkanya saja. Nah, kemudian dikurangi 112. Ini kan akan lebih mudah ya untuk menghitungnya. Artinya kita hitung aja di sini. Berarti 218 ya. Kita akan kurangkan dengan
23, berarti di sini ya 2-nya karena disesuaikan dengan satuannya. 23. Artinya kita kurangkan saja adik-adik. 8 dikurangi 3, 5. Kemudian 1 dikurangi 2 tidak bisa, berarti minjem ke 2. Nah, ini berubah menjadi 1, ini jadi 11. Nah, ininya berubah. Berarti 11 dikurangi 2 berarti berapa? 9 ya. Kemudian satunya ini turun ya, karena tidak ada angkanya di bawahnya. Kemudian dilanjutkan dikurangi dengan 112 di sini ya. Berarti kita sesuaikan letaknya, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, kemudian satuan dengan satuan. Yang kita kurangkan 5 dikurangi 2 3, kemudian 9 dikurangi 1 8, kemudian 1 dikurangi 1 0, tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya berapa? 83. Kita pilih di sini, ternyata jawabannya ada di A. Oke ya, jadi sekali lagi ya. Di sini rumusnya, kalau penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif, itu boleh kita ganti atau kita gabung menjadi pengurangan saja di sini ya. Kemudian kalau pengurangan diikuti dengan bilangan negatif, boleh kita gabung, kita ganti dengan penjumlahan. Oke, kita lanjutkan contoh yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat dan pecah. Ini soal berikutnya. Hasil dari negatif 56 dikali negatif 28 dibagi 49. Oke, ini yang perlu adik-adik ingat, dikali ya, dikali atau dibagi ya, tandanya sama ya. Tanda sama artinya positif dengan positif, negatif dengan negatif, hasilnya akan positif ya. Positif ya. Ini perlu diingat ya. Kali atau bagi tandanya sama akan menghasilkan bilangan positif ya. Kemudian kali ya atau bagi ya dari bilangan yang berbeda, tanda beda kita tulis di sini. Tanda beda artinya positif dikali negatif, atau negatif dikali positif, atau positif dibagi negatif, atau negatif dibagi positif. Itu artinya adalah tandanya berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Ini perlu diingat ya rumusnya. Jadi sekali lagi, kali bagi tandanya sama akan menghasilkan bilangan positif, kali bagi tanda beda akan menghasilkan bilangan negatif. Oke, kita akan terapkan ya ke dalam contoh nomor 3 ini. Nah, di sini kalau kita langsung kalikan, jelas ya adik-adik akan menghasilkan bilangan yang besar. Nah, kemudian setelah itu dibagi. Ya, di sini akan semakin panjang lagi prosesnya, lama lagi prosesnya. Hanya untuk nomor 3, kalau ada operasi perkalian dan pembagian secara berurutan, boleh pembagiannya dirubah ke dalam bentuk per. Ya, sekali lagi, kalau operasi hitungnya itu kali bagi, ya, pembagiannya boleh dirubah ke dalam bentuk per. Jadi kita akan tulis kembali di sini negatif 56 ya
kemudian dikali negatif 28 dibaginya boleh kita ubah ke dalam bentuk per di sini. Berarti di sini 49 ya. Oke, selanjutnya kalau sudah dirubah ke dalam bentuk seperti ini, adik-adik silakan sederhanakan. Nah, di sini semuanya kelipatan 7 ya, berarti boleh dibagi dengan 7 ya. Oke, kita mulai dari sini, dari bawah dulu. 49 kita bagi dengan 7 diperoleh berapa? Yaitu 7 ya. Kemudian pilih yang mana di sini, karena kedua angka ini semuanya kelipatan dari 7. Jadi boleh bebas memilih di sini. Misalkan yang ini saja ya, biar nanti hasil angkanya tidak terlalu besar. Oke, kita bagi negatif 56 dibagi dengan 7. Tandanya berbeda, berarti hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti di sini hasilnya ya, kalau dibagi dengan 7 diperoleh apa? Negatif 8. Oke, selanjutnya ternyata di sini 7, kemudian di sini ada angka kelipatan 7. Boleh kita sederhanakan lagi. Berarti dibagi dengan 7, yang bawah ini diperoleh 1. Kemudian negatif 28 dibagi dengan 7. Adik-adik perlu ingat di sini negatif, kemudian bilangan yang lainnya positif. Artinya tanda berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi kalau kita bagi dengan 7, hasilnya adalah negatif berapa? Negatif 4 ya. Tinggal kita hitung. Nah, ini kan lebih sederhana karena ada angka negatif 8, negatif 4 dan 1. Jadi yang perlu kita kerjakan adalah yang atasnya saja, bawahnya kan 1 ya. Berarti negatif 8, boleh kita tulis saja di sini, negatif 8 dikali dengan negatif 4 dibagi dengan 1. Nah, berarti akan sama dengan negatif 8 dikali negatif 4. Tandanya sama, akan menghasilkan bilangan positif. Positifnya berapa? Ya tinggal 8 dikali 4, yaitu 32. Dibagi 1 ya tetap 32. Jadi jawabannya adalah 32. Oke, meskipun masih kategori mudah, adik-adik harus tetap teliti dan fokus dalam mengerjakannya. Oke, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.